Hai guys, kali ini aku akan membahas apa sih itu korupsi, pengertian, ragam, dan hukumnya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih pengertian dari korupsi itu? Apa saja ragamnya? Serta hukum korupsi dalam pandangan Islam. Di zaman sekarang ini, banyak kegiatan korupsi yang dapat kita temui di sekitar kita. Menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, dan lain sebagainya. Dewasa ini, korupsi sering dijadikan sebuah kebiasaan bagi beberapa kalangan orang. Korupsi tak melulu penggelapan uang dalam jumlah banyak, tetapi korupsi juga bisa dilakukan walaupun bentuknya kecil pada kegiatan sehari-hari. Korupsi sendiri banyak sekali bentuknya. Pertama adalah gulul, penggelapan. Gulul dibagi menjadi beberapa bentuk seperti riswah, suap, sorokoh, pencurian, al-ghashi, penipuan, dan khianah. Islam sejatinya melarang keras kegiatan yang bentuknya kecurangan yang dapat merugikan satu orang. Hukum korupsi dalam Islam sendiri dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian, dari hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hukuman bagi koruptor yang diterapkan di Indonesia sendiri ada banyak. 1. Dipenjara. 2. Memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, penyitaan harta untuk negara, hukuman mati, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar ada efek jera dari para koruptor tersebut. Korupsi sendiri banyak sekali motifnya. Ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Samuel Huntington, menyebutkan bahwa motif korupsi dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Beberapa orang tidak menyadari bahwa budaya mencontek saat ujian merupakan awal dari kegiatan korupsi. Hal-hal yang menumbuhkan perilaku korupsi dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Contohnya saat kita membeli makanan seperti buah di pasar. Kadang terdapat penjual yang menggunakan timbangan tidak dengan takarannya. Selain itu, juga dapat kita temui saat terdapat seseorang ditilang oleh polisi. Kebanyakan mereka menyogok polisi tersebut dengan menyodorkan beberapa uang agar mereka tidak lanjut ke persidangan. Padahal, hal ini termasuk ke dalam riswah. Korupsi tak semuanya identik dengan harta. Ada juga korupsi yang berwujud waktu. Contohnya adalah keterlambatan saat kita masuk bekerja. Selain itu, kita dapat memberantas kegiatan korupsi yang ada di sekitar kita. Caranya adalah dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dimanapun kita berada. Contohnya, kantin kejujuran ini. Kantin ini tidak akan berjalan jika pembeli tidak menerapkan perilaku jujur dalam melakukan pembelian. Dengan program kantin kejujuran ini akan membuat suatu individu belajar bersifat jujur. Namun, dalam menumbuhkan sifat jujur tersebut, sangat sulit sekali untuk kita dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Memang harus membiasakan diri agar kita dapat bersikap jujur dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi korupsi. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.